Hari ini saya akan membahas tentang osmoregulasi. Nah, apa itu osmoregulasi? Baik, pengertian dari osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses pengaturan air serta ion yang ada di dalam tubuh dengan mekanisme untuk mengatur perbedaan osmotik di antara intrasel dan ekstraksel dengan lingkungan secara osmotik. Homeostatis berhubungan dengan osmoregulasi. Homeostatis adalah upaya organisme menjaga keseimbangan internal tubuh. Hewan dibagi menjadi dua berdasarkan kemampuan osmoregulasinya. Yang pertama osmoregulator dan kedua osmokonformer. Osmoregulator dan osmokonformer. Osmoregulator adalah hewan yang konsentrasi cairan tubuhnya konstan terhadap konsentrasi lingkungan eksternalnya. Sedangkan osmokonformer hewan yang konsentrasi osmotik cairan tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan konsentrasi lingkungan eksternalnya. Contoh hewan osmoregulator adalah ikan nila dan contoh hewan osmokonformer adalah ikan laut. Osmoregulasi pada ikan air tawar. Tahukah kalian, ginjal pada ikan air tawar memiliki glomerulus yang lebih besar sehingga hasil metabolisme berjalan lebih cepat. Pada ikan air tawar sedikit minum namun mengeluarkan urin yang lebih banyak. Hal ini karena osmotik lebih tinggi dari lingkungannya. Osmoregulasi pada ikan laut. Tahukah kalian, pada ikan air laut glomerulus tereduksi atau tidak ada sehingga hasil metabolisme lebih lambat. Pada ikan air laut banyak minum namun mengeluarkan urin lebih sedikit. Organ osmoregulasi yang pertama adalah insang. Pada insang, sel-sel yang berperan dalam osmoregulasi adalah sel-sel klorat yang terletak pada dasar lembaran-lembaran insang. NaCl berhubungan langsung dengan ekskresi ikan laut dan ikan air tawar. Yang kedua adalah ginjal. Pada ginjal akan memompa keluar kelebihan glomerulus dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Maksudnya untuk dapat menahan garam tubuh agar tidak sekaligus memompa urin sebanyak-banyaknya. Pada ikan laut, MgSO4 dan Ca ekskresi penambahan ionik, dan ikan air tawar, ekskresi kelebihan air dan sisa produk metabolit. Yang ketiga adalah usus. Pada ikan air laut, ikan banyak minum sehingga usus akan aktif mengambil ion monovalen dan bivalen. Sedangkan pada ikan air tawar minum sedikit dan usus mengambil ion yang hilang melalui difusi dan urin. Yang keempat adalah kulit. Ikan mempertahankan keseimbangannya dengan tidak banyak minum air. Kulitnya diliputi mukus melakukan osmosis lewat insang. Secara umum, kulit merupakan lapisan kedap sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor. Hormon osmoregulasi. Organ yang terlibat dalam osmoregulasi diatur oleh hormon. Kelenjar yang bertanggung jawab terhadap proses osmoregulasi antara lain pituitari, ginjal, dan urofisis. Kemampuan osmoregulasi bergantung pada suhu, salinitas, musim, kondisi fisiologis, jenis kelamin, dan umur. Gangguan osmoregulasi. Pada saat ikan sakit, luka atau stres proses osmosis akan terganggu sehingga lebih banyak masuk ke dalam tubuh ikan dan garam lebih banyak keluar dari tubuh. Akibatnya beban ginjal ikan untuk memompa air keluar dari dalam tubuhnya meningkat. Bila hal ini berlangsung bisa sampai menyebabkan ginjal menjadi rusak sehingga ikan akan mati. Apabila kadar garam dalam air lebih tinggi dari kadar garam darah, efek sebaliknya akan terjadi. Air akan keluar dari tubuh ikan dan garam masuk ke dalam darah. Akibatnya ikan terdehidrasi dan akhirnya mati. Dalam keadaan normal, ikan mampu memompa air kurang lebih
1/3 dari berat total tubuhnya setiap hari. Mekanisme pengaturan osmoregulasi. Proses inti dalam osmoregulasi yaitu osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari cairan yang mempunyai kandungan air lebih tinggi menuju ke cairan yang mempunyai kandungan air lebih rendah. Contoh osmosis ialah pergerakan dari larutan gula menuju larutan gula yang lebih rendah. Osmoregulasi mempunyai peran sebagai berikut: mengeluarkan dan membuang hasil sampingan dari metabolisme. Pengeluaran dan pembuangan ini terjadi untuk mencegah tidak seimbangnya ekuilibrium reaksi kimia, mencegah terganggunya aktivitas metabolik di dalam tubuh dengan cara mengekskresikan zat bungan, dan bungan merupakan racun yang dapat mengganggu kerja enzim. Mengatur jumlah air terdapat dalam cairan tubuh. Jumlah air dalam cairan tubuh dan cara pengaturannya merupakan salah satu fisiologi yang dihadapi oleh makhluk hidup. Salah satu cara mengatasinya dengan melakukan adaptasi struktural dan fungsional. Mekanisme perolehan air, mencegah hilangnya air dan pembuangan air adalah berbeda antara makhluk hidup, tetapi semua itu sangat penting dalam pertahanan dan menjaga agar tekanan osmotik dan volume cairan tubuh steady state. Kesimpulannya, ikan memerlukan osmoregulasi karena harus terjadi keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Membran selnya yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat dan adanya tekanan osmotik yang berbeda. Jika suatu larutan memiliki konsentrasi osmotik lebih tinggi, tekanan osmotiknya juga tinggi. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semuanya. Dadah.